Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini hari ketiga kita mengikuti PKKMB. Alhamdulillah, saya lihat semua peserta secara garis besar mengikuti tata tertib yang ada. Untuk materi kali ini, kefakultasan ini sangat-sangat penting karena berhubungan sekali dengan kegiatan kalian berkuliah. Bersama saya, Milawati, selaku moderator selama kurang lebih 60 menit ke depan. Memasuki dunia perkuliahan merupakan impian bagi semua orang. Setelah 12 tahun menjadi siswa, tiba saatnya kalian menjadi seorang mahasiswa. Masa-masa peralihan seperti ini sangat-sangat ditunggu oleh para remaja, yang biasanya diiringi dengan kegembiraan beserta tekad yang sangat kuat dengan maksud untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Namun pada kenyataannya, timbul tanda tanya besar dalam benak para mahasiswa baru. Apa yang harus dilakukan pada saat awal-awal perkuliahan? Tidak hanya itu, pada saat awal perkuliahan kalian akan menemukan istilah-istilah baru. Apa itu? KRS, SKS, ada itu yang namanya dekan, kaprodi. Semua ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita kali ini oleh Bapak Dr. Tejo Suparno dan Bapak Abdul Muthalib. Tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Maka untuk itu saya akan membacakan CV singkat tentang narasumber kita yang pertama. Nah, oke. Di sini kita lihat CP Dr. Tejo Suparno MPD, bergelar seorang dokter bergelar seorang dokter, beliau memulai pendidikannya di S1 untuk memulai pendidikannya di IKIP-PGRI Surabaya dengan jurusan pendidikan olahraga. Kemudian melanjutkan program magister di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan manajemen pendidikan. Dengan jurusan yang sama, beliau melanjutkan program doktoral di Universitas Mula Warman. Organisasi yang beliau geluti yaitu wasit juri pencaksilat daerah Kalimantan Timur, anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga selama 2 periode. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan sampai sekarang. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Tejo Suparno. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Milawati, MPD, selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga sampai pada hari ini, pada pertemuan yang ketiga dalam kegiatan PKKMB, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan jadwal untuk pertemuan kali ini, sesi kali ini, kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, akan menyampaikan hal-hal teknis yang terkait bagaimana kemudian atau apa yang Anda lakukan sebagai mahasiswa, kemudian nanti bisa mengikuti proses perkuliahan kurang lebih selama nanti 4 tahun ke depan. Mudah-mudahan nanti lancar, sebelum 4 tahun ada yang sudah selesai. Kemudian nanti kita akan bicara, akan diskusi, mudah-mudahan nanti ada feedback yang baik
setelah nanti selesai PKKMB apa yang harus dilakukan. Karena hari Senin yang akan datang itu perkuliahan sudah akan kita mulai, sehingga nanti setelah PKKMB ini kemudian ada kegiatan-kegiatan lanjut, pemrograman dan lain sebagainya yang harus Anda tahu dan harus Anda lakukan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa karena ini semuanya adalah sudah jurusan PKO. Anda telah memilih di jurusan PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kita bergabung selama kurang lebih nanti mungkin 4 tahun begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa lancar. Kemudian selama nanti Anda kuliah, nanti akan banyak berinteraksi, banyak berurusan di fakultas. Kebetulan di IKIP-GRI ini ada 3 fakultas yang kemarin sudah disebutkan. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial, ada Fakultas Ilmu Pendidikan, dan ada Fakultas untuk otomotif. Supaya nanti sesuai dengan tadi yang disampaikan Ibu Melawati selaku moderator, Anda nanti tidak bingung apa sih bedanya fakultas dengan program studi, kenapa ada fakultas dan lain sebagainya. Nah, mungkin secara garis besar, secara teori saya akan menyampaikan sebagai pengantar kenapa ada fakultas gitu ya. Jadi fakultas itu adalah bagian dari organisasi yang ada di perguruan tinggi. Fakultas ini kalau kita lihat dari bahasanya, asal bahasanya ini bahasa Belanda, ya, fakulteit begitu ya. Kemudian kalau dari bahasa asingnya sebetulnya fakultas ini bagian daripada administrasi. Ya, di dalam universitas itu ada lembaga, kemudian rektorat, kemudian fakultas, kemudian program studi. Jadi di fakultas itu adik-adik sekalian, itu ada bagian yang menangani administrasi. Kemudian di bagian yang lebih kecil lagi itu ada di program studi. Kebetulan untuk Fakultas Ilmu Pendidikan itu ya satu fakultas, satu program studi, sehingga nanti tidak begitu sulit menyebut membandingkannya, tetapi kemudian Anda nanti sebagai mahasiswa yang dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga tidak boleh salah menyebut. Ditanya, Anda fakultasnya di mana? PKO. Ya, PKO itu bukan fakultas. Pendidikan Kepelatihan Olahraga itu adalah di program studi. Tapi juga jangan nanti terbalik. Anda prodinya apa? Ilmu pendidikan. Gitu. Ilmu pendidikan itu bukan prodi, tapi ilmu pendidikan itu adalah fakultas. Ya, sebelumnya membawai 2 PKO dan pendidikan KTP ya, KTP. Kurikulum ya, kurikulum. Nah, kemudian seiring dengan waktu kurikulumnya kemudian tutup, pendidikan KTP itu kemudian tinggal di PKO-nya. Nah, kemudian fakultas ini adalah bagian dari divisi sebuah universitas ya. Jadi kalau di lembaga itu juga ada bagian administrasi yang menguasai seluruhnya, mulai dari keuangan, sapras, kemudian kemahasiswaan ada di sana. Tetapi di fakultas ini khusus untuk menangani yang sifatnya terkait dengan akademis. Ya, jadi nanti ketika ada urusan nilai tidak turun, tidak keluar, itu nanti akan di akademis. Ya, akan ada di fakultas atau di program studi. Tetapi kalau nanti berbicara masalah keuangan, ya, itu nanti ada di lembaga, ya, ada di institut. Lanjut. Nah, kemudian fakultas ini sebutan dari sekumpulan beberapa program studi. Jadi kalau Anda mendengar di fakultas kedokteran itu ada gizi, ada kesehatan masyarakat, ada kesehatan mata dan lain sebagainya, berarti fakultas ini adalah kumpulan program studi yang satu rumpun. Nah, tadi sudah saya sampaikan kebetulan di Fakultas Ilmu Pendidikan ini hanya 1, baru 1, sehingga Anda tidak repot.
ya itu fakultas langsung turun di program studi. Nah kemudian di program studi di fakultas ini, ya nama fakultas itu juga berbeda-beda, ya tergantung dari perguruan tingginya. Fakultas ini di bawahnya ada program apa, ada jurusan, kemudian jurusan itu ada program studinya, ya itu yang apa namanya universitas yang besar itu strukturnya ada di universitas, ada di fakultas, ada di jurusan dan ada di program studi. Jadi itu dipecah-pecah, ya sehingga adik-adik di sini sudah tidak bingung lagi untuk membandingkan, memisahkan mana itu fakultas, mana itu kemudian program studi, apa bedanya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di fakultas ini, ya di fakultas ini tertinggi itu adalah di dekan, ya dekan. Kemudian kalau perguruan tinggi yang besar, di dekan ini juga punya staf. Kemudian di dekan ini menangani semua program studi yang ada di bawahnya. Nah, kemudian di bawah program studi, di bawah dekan, di fakultas yang dipimpin oleh dekan, itu di bawahnya ada ketua program studi. Nah, kebetulan untuk pendidikan dan kepelatihan olahraga, ketua program studinya adalah sudah di sebelah kiri saya, nanti juga akan menyampaikan tentang teknis bagaimana ketika nanti adik-adik kemudian sudah mulai kuliah, kemudian bagaimana cara memprogramkan, kemudian bagaimana nanti kira-kira kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, jadi langsung operasionalnya ada di ketua program studi. Nah, kemudian di prodi ini juga ada bagian-bagian, ada bidang-bidang atau ada bagian-bagian yang menangani. Jadi ada nanti bagian administrasi umum, itu nanti ada di fakultas. Kemudian ada bagian akademik dan kemahasiswaan. Ada bagian keuangan dan kepegawaian, ya, tapi ini tidak ada, ini tertulis saja, ini terikut di karena di fakultas ini hanya membidangi satu, jadi itu include di institut. Ya, jadi semua keuangan nanti ada di institut. Jadi untuk di fakultas dan program studi itu tidak menyentuh yang terkait dengan keuangan. Ya, kemudian kepala subbagian itu nanti juga include kalau Anda perlu sapras, ya boleh mengusulkan ke prodi, tapi prodi nanti kemudian mengusulkan kepada sapras yang ada di lembaga. Lanjut, Mbak Mila. Nah, kemudian program studi, ya ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Abdul Muthalib, Haji Abdul Muthalib MPD selaku Ketua Program Studi. Saya selaku dekan di sini ingin menyampaikan dengan adik-adik mahasiswa, pilihan Anda untuk masuk di pendidikan kepelatihan olahraga menurut saya itu adalah tepat sekali, karena di Kalimantan Timur perguruan tinggi yang menyelenggarakan untuk pendidikan olahraga itu hanya ada 3. Satu di Unmul, PJKR, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, kemudian pendidikan kepelatihan olahraganya itu ada di IKIP-GRI, kemudian ada pendidikan olahraganya itu ada di UMKT. Apa kaitannya? Ketika nanti Anda berpikir bicara untuk setelah Anda nanti lulus lapangan kerja, ya kalau dulu masih ada SGO, sekolah guru olahraga, sekarang tidak ada. Sekarang ditarik semua di perguruan tinggi. Sehingga peluang-peluang untuk mencari pekerjaan yang terkait dengan kompetensi lulusan itu masih banyak sekali. Bahkan yang saya temukan itu belum lulus saja, setelah dia PPL, mereka sudah diminta untuk mengajar di suatu sekolah. Itu menunjukkan apa? Bahwa lapangan kerja untuk guru olahraga, lapangan kerja untuk tenaga olahraga, lapangan kerja untuk tenaga pelatih olahraga itu adalah masih sangat terbuka lebar sekali. Maka dari itu saya selaku dekan berpesan kepada adik-adik mahasiswa, kuliahlah dengan tekun, ikuti aturan main yang ada. Kemudian karena kondisi kita belum memungkinkan untuk tatap muka, ya biasanya kalau sudah habis
PKKMB begini, kemudian kita bagi kelas, setelah kita bagi kelas, kita bagi jadwal, setelah bagi jadwal kita pertemuan. Tetapi untuk semester ini sepertinya itu belum bisa. Makanya nanti semuanya kita akan jelaskan lewat online ini. Kalau nanti Anda tidak memperhatikan betul-betul, Anda tidak bisa memprogramkan mata kuliah lewat online, lewat siakat, maka nama Anda tidak terdaftar, sehingga nanti Anda tidak akan bisa ikut kuliah. Ya, untuk itu sekali lagi yang agak ngantuk-ngantuk karena ini jamnya, ya mohon maaf ya karena tadi ada kendala, mestinya tadi jam 11 kami sudah berakhir gitu. Yang masih ngantuk-ngantuk silakan keluar sebentar, cuci muka. Yang belum pegang buku, pegang pulpen, ambil bukunya, pegang pulpennya. Tetapi kalau yang bisa merekam, silakan direkam, sehingga nanti bisa diulang-ulang kembali penjelasan dari Pak Haji Abdul Muthalib selaku Ketua Program Studi, sehingga langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk memprogram mata kuliah itu nanti tidak ada yang tertinggal. Kita memang dituntut untuk bisa online, kita dituntut untuk bisa kemudian menggunakan model-model IT, termasuk nanti ketika Anda kuliah, ya nanti yang menggunakan daring. Daring apa yang akan digunakan? Banyak sekali. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan psikologi, bisa menggunakan yang lain, ya. Sehingga mau tidak mau memang Anda harus mulai akrab dengan media-media itu, sehingga nanti ketika sudah mulai proses perkuliahan, kemudian nanti Anda tidak mengalami kesulitan. Di PKO ini nanti ada 70% itu adalah mata kuliahnya adalah mata kuliah praktek, kemudian sekitar 30 atau 35% itu adalah teori. Kenapa? Sesuai dengan outcome-nya, nanti ketika Anda lulus itu bisa menjadi guru olahraga, bisa menjadi pelatih olahraga, kemudian bisa bekerja di industri olahraga, ya bisa menjadi kemudian ahli massage. Itu nanti ada dipelajari ketika nanti Anda sudah mulai kuliah. Maka dari itu sekali lagi Anda tidak salah pilih untuk masuk di jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, karena yang pertama tadi peluang untuk lapangan kerja nanti setelah 4 tahun yang ke depan itu masih luas. Kemudian di pendidikan kepelatihan olahraga ini kalau nanti Anda sudah bisa hadir ke kampus, sapras yang dimiliki itu cukup memadai untuk menyelenggarakan suatu perkuliahan, karena kita bekerja sama dengan KONI, ya sarana yang dipakai sebagian adalah punyanya KONI, sarana KONI, sebagian itu adalah kerjasama dengan dinas pendidikan dan olahraga, sehingga untuk perkuliahan itu tidak ada persoalan. Tinggal Anda saja bagaimana nanti bisa mengikuti perkuliahan itu dengan baik. Nah, mungkin ini sebagai pengantar dari saya, hal yang umum, kemudian silakan kalau ada hal nanti yang perlu ditanyakan, dicatat. Saya berharap nanti di akhir itu ada sesi tanya jawab, terutama nanti yang terkait dengan bagaimana proses pemrograman, kemudian bagaimana kemudian nanti Anda bisa mengupload data Anda melalui online, dan bagaimana kemudian nanti Anda bisa mengikuti perkuliahan di IKIP-GRI ini dengan baik dan dengan lancar. Mungkin ini Ibu Mila dari saya. Sementara terima kasih, kembali saya ke moderator. Terima kasih kepada dengar. Terima kasih kepada Bapak Dekan. Untuk pemateri selanjutnya ini langsung dari Ketua Program Studinya kepada Bapak Abdul Muthalib MPD. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa di siang hari ini kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui online. Tadi sudah panjang lebar Pak Dekan menyampaikan tentang kefakultasan. Dalam kesempatan ini, Bapak selaku Ketua Program Studi
masuk pada masalah teknis, ya. Teknis yang pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah cara memprogramkan mata kuliah, ya. Yang kita sebut biasanya KRS, Kartu Rencana Studi, ya, namanya KRS. Mahasiswa yang Bapak banggakan, Bapak ambil contoh, KRS ini, Bapak yakin dan percaya kalian semua punya rumah kan? Punya. Nah, KRS ini adalah pintunya, ya. KRS ini adalah pintunya. Tetapi kalau kalian tidak punya KRS, berarti kalian tidak punya pintu rumah. Bagaimana mau masuk ke dalam rumah? Bisa nggak kalau nggak punya pintu? Yang jelas nggak bisa. Nah, artinya membangun rumah atau kalian mau kuliah, buat pintu. Ya. Pintunya adalah namanya KRS, atau yang disebut dengan Kartu Rencana Studi. Di mana bisa melihatnya? Kita ada yang namanya siakat. Nanti kalian bisa akan membuka yang namanya siakat. Apa itu siakat? Sistem Informasi Administrasi Akademik. Ya. Nah, bagaimana cara membukanya? Ada alamatnya, ada webnya, ya. Webnya, nama webnya adalah Siakat IKIP PGRI Kaltim. Ya. Nah, tinggal nanti kalian buka di sana. Kemudian setelah itu login akun mahasiswa. Yang pertama ada ya username, ya. Username itu bisa nanti namamu, ya. Kemudian ada pasport. Pasportnya biasanya kita menggunakan NPM, ya. Nomor pokok mahasiswa. Sudah dapat nomor pokok mahasiswa? Belum, ya. Nanti akan kita share nanti. NPM itu akan kita share yang disebut dengan pasport. Ya, menggunakan nomor pokok mahasiswa yang disebut dengan NPM masing-masing. Setiap orang tidak sama ya, beda-beda. Si A NPM-nya lain, si B lain, sampai dengan yang si Z-nya ya, semuanya beda. Untuk pasport bisa diubah sesuai dengan password yang Anda kehendaki. Kalau sudah dikasih, misalnya NPM tadi dikasih, kalian merubah itu boleh. Tetapi kalau merubahnya harus diingat. Jangan sampai kalian merubahnya tidak ingat. Kalau tidak ingat nanti mau masuk nggak bisa lagi. Ya. Ya, memang paling enak itu adalah NPM-mu itu yang paling mudah. Kemudian yang berikutnya, memprogramkan mata kuliah yang akan ditempuh. Kalian kan semester 1, nanti ada jadwal yang di semester 1, ya. Melalui apa? Melalui menu. Kemudian lanjut ke akademik, kemudian ambil KRS. Kemudian pilih mata kuliah yang akan ditempuh atau yang diambil. Ditulis KRS. Nah, di mana ngambilnya? Nanti ada jadwal. Ini kan masih gabung semuanya. Nanti ada jadwal untuk semester 1 kelas A, ada jadwal semester 1 kelas B, kemudian ada jadwal semester 1 kelas C. Ya, itu juga tidak sama, setiap kelas beda-beda. Ya. Tetapi mata kuliahnya sesama, tetapi harinya yang berbeda, ya. Kemudian kalau setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya, yaitu bayar SPP. Melalui apa? Kita menggunakan biasanya ada 2, ya. Tetapi di sini Bapak sarankan ke Bank BRI. Ada 2 ya, Bank BRI dan Bank BPD. Nah, kalau secara sekarang bisa bayar online, ya. Online artinya kalian transfer aja dari kampungmu di mana tempatmu, ya. Kemudian resi pembayarannya kalian kirim, ya. Kirim kemana? Bisa dikirim ke Prodi dan bisa dikirim ke keuangan, ya. Kemudian setelah itu yang kelima, menunjukkan tanda lunas dari BAU, bagian administrasi umum, ya. Setelah diserahkan ke administrasi umum, dari administrasi umum itu memberikan yang namanya tanda bukti bahwa kalian sudah melunasi yang namanya SPP. Kemudian setelah itu divalidasi di fakultas, dicek ya, dicek di fakultas sudah bayar apa belum, nanti akan dilihat di sana. Kalau sudah bayar nanti baru dimasukkan ke dalam absen. Kalau belum bayar kalian tidak dimasukkan di dalam absen.
Kemudian setelah itu, tindakan selanjutnya adalah cetak KRS, Kartu Rencana Studi. Nah, di situ berarti kalian sudah bisa mengikuti perkuliahan. Kalau sudah mencetak kartu rencana studi, ya. Kemudian yang lanjutnya setelah kalian mencetak, minta tanda tangan, ya. Di kartu itu ada tanda tangan, ada 3 orang yang tanda tangan. Yang pertama tanda tangan itu adalah mahasiswa yang bersangkutan, ya. Kemudian setelah kalian tanda tangan KRS-nya, nanti ada yang namanya dosen pembimbing, minta tanda tangan dosen pembimbing. Setelah ditanda tangan oleh dosen pembimbing, kemudian ditandatangani dosen pembimbing atau dosen wali. Setelah itu baru minta tanda tangan dekan. Ya, nanti jangan dibalik. Kalian belum tanda tangan, dekan duluan diminta tanda tangannya. Ya, jadi minta tanda tangannya mulai dari kalian yang tanda tangan, kemudian dosen wali atau pembimbingnya, setelah itu baru dekan. Baik, di layar mungkin kalian bisa lihat itu ada login atau skema pemrograman mata kuliah tadi, ya. Yang pertama itu adalah pemrograman mata kuliah, kemudian pembayaran SPP, tanda lunas dari BAU, kemudian validasi di fakultas, cetak KRS, kemudian tanda tangan. Berarti sudah selesai, ya. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut, sistem perkuliahan. Di layar kalian bisa lihat, sistem perkuliahan di kita, penyelenggaraan pendidikan di PKO. Sudah tahu apa singkatan PKO? Pendidikan Kepelatihan Olahraga, ya, jangan sampai salah. Berdasarkan sistem satuan kredit semester, ya, kita menggunakan nanti sistemnya paket, ya. Semester 1 sekian SKS, sekian mata kuliah, semester 2, semester 3 sampai dengan semester ke-7 atau ke-8 yang terakhir nanti. Ya, itu yang kita gunakan. Kemudian jumlah SKS dari setiap program berkisar dari 144 sampai dengan 160 SKS, ya. Tetapi untuk tahun ini kalian itu hanya dipatok 148 SKS, ya. Artinya pendidikan berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dari semester 1 sampai dengan semester 8, ya. Biasanya 8 itu tinggal skripsi saja, ya. Tetapi bagi mahasiswa yang banyak mata kuliahnya ketinggalan bisa sampai semester 12, ya. Tetapi kalau tidak ada yang ketinggalan sampai semester 8 kalian sudah bisa selesai. Termasuk ke dalamnya pelaksanaan praktek pengalaman lapangan atau yang disebut PPL, ya. Nanti kita ada 3 PPL, ada PPL 1, ada PPL 2 dan ada PPL 3. Kemudian tugas akhir atau yang namanya skripsi, penyusunan skripsi. Ya, sistem kuliah kita masih menggunakan daring, ya. Daring artinya online, tidak tatap muka seperti disampaikan Pak Dekan tadi. Ada beberapa perangkat atau yang bisa kita gunakan untuk perkuliahan. Yang pertama itu adalah Zoom meeting yang seperti kita laksanakan sekarang ini. Dimanapun tempatmu, ya, posisimu di mana, yang penting ada sinyal bisa. Kemudian ada psikologi juga bisa digunakan. Kemudian ada Google Classroom, ya. Kemudian ada diskusi grup melalui WA. Nah, nanti kalau kalian sudah dibagi kelas, ya, dibagi kelas nanti kalian buat grup WA masing-masing. Satu kelas itu misalnya ada pendidikan agama, grup pendidikan agama 1A misalnya, grup pendidikan agama 1B, grup pendidikan agama 1C. Begitu juga mata kuliah yang lain, sehingga kalian mudah komunikasinya dengan dosen pemegang mata kuliah. Ya. Kemudian yang kelima, bisa menggunakan website personal. Artinya kalian bisa berhubungan langsung dengan dosen pemegang mata kuliah, ya. Karena kalian mungkin mendapatkan mata kuliah sekitar 10 sampai dengan 11 mata kuliah di semester 1.
Baik, Bapak lanjut. Hampir 70% kegiatan perkuliahan di jurusan PKO tadi disampaikan oleh Pak Dekan, ya, menampilkan praktek olahraga di lapangan. Jadi istilahnya tiada hari tanpa olahraga, ya. Tiap hari kita melakukan olahraga. Yang diajarkan tentu bukan semata-mata keterampilan berolahraga, ya. Masih banyak jenis-jenis yang lain. Olahraga itu selalu berkembang dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalamnya termasuk penguasaan teori dan prinsip-prinsip mekanika gerak yang mendukung pelaksanaan setiap cabang olahraga yang dipelajari, ya. Semua olahraga kita pelajari di tempat kita ini, ya, terutama yang akan diajarkan di sekolah. Misalnya tinju ada nggak? Ya, tinju nggak kita ajarkan di kampus kita. Kenapa? Karena di sekolah tidak ada tinju, ya. Tetapi sedangkan olahraga yang umum, sepak bola, bola voli, basket, atletik dan lain sebagainya, itu kita ajarkan nanti di kampus, ya. Kemudian yang selanjutnya lulusan program studi pendidikan dari Prodi PKO memperoleh gelar sarjana pendidikan atau SPD, ya. Karena penggunaan SPD itu sudah sejak lama, ya. Kemudian Bapak lanjut aktivitas perkuliahan semester ganjil. Semester ganjil kalian ini sekarang masuk semester ganjil karena semester 1, ya. Angkatan tahun 2020 dan 2021 yang kita akan mulai hari Senin besok. Perkuliahan dilaksanakan dari tanggal 24 hari Senin sampai dengan Desember nanti 20. Ya, tanggal 14 Desember nanti. Itu sudah selesai. Setelah selesai perkuliahan, kita melaksanakan yang namanya UAS, ujian akhir semester nanti, ya. Kemudian perbaikan nilai. Setelah kita melaksanakan perkuliahan, kemudian ujian, setelah selesai ujian ada diberikan waktu untuk perbaikan nilai. Siapa tahu ada yang tidak lulus, ada yang nilainya kurang dan lain sebagainya, ya. Kalian merasa masuk tetapi nilaimu tidak cukup, ya itu bisa diperbaiki. Diperbaikinya di mana? Perbaikinya dengan dosen pemegang mata kuliah, ya. Kemudian kalau sudah itu semuanya telah selesai dilaksanakan, kemudian penerbitan KHS. Apa KHS? Kartu hasil studi, ya. Nah, kartu hasil studi itu membuktikan bahwa kalian sudah menempuh mata kuliah itu, ya. Sudah menempuh. Kalau semuanya lulus, ya, kalau semuanya lulus, tidak perlu diulang di semester ganjil berikutnya. Tetapi apabila ada salah satu mata kuliah yang tidak lulus, kalian harus mengulang di semester ganjil berikutnya, ya. Baik, Bapak lanjut pelayanan di fakultas atau di program studi. Tadi disampaikan Pak Dekan, karena kita hanya ada satu fakultas dan ada satu program studi. Fakultas kita apa namanya? Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian program studinya pendidikan kepelatihan olahraga. Fakultas dikepalai yang namanya dekan, yang tadi menyampaikan materi yang pertama, ya, Bapak Dr. Tejo Suparno MPD. Kemudian di bawah dekan itu ada namanya ketua program studi. Kebetulan dalam hal ini ketua program studinya adalah Bapak, ya. Prodi kita apa tadi? PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kemudian di bawahnya ada yang namanya urusan administrasi akademik, kemudian urusan administrasi kemahasiswaan, urusan administrasi umum, dan lain sebagainya. Ya, kemudian di bawahnya ada laboratorium. Lanjut. Nah, kita menggunakan kurikulum KKNI. Apa itu KKNI? Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Berarti kurikulum kita itu adalah berdasarkan instruksi dari Menteri Pendidikan. Ya, kita mengikuti di sana.
Kemudian kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia. Kemudian peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang sistem pendidikan di negara kita. Kemudian ada Kepmen nomor 73 tahun 2013 yang disebut dengan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Ya, lanjut. Struktur kurikulum kita, ya. Kurikulum program studi pendidikan kepelatihan olahraga tersusun atas, yaitu mata kuliah institut atau mata kuliah umum, ya, ada 17 SKS. Tadi Bapak sudah sampaikan di depan, kita antara 144 sampai dengan 160. Bapak sampaikan tadi kita menggunakan 146. Mata kuliah dasar kependidikan, ya, ada 18. Mata kuliah fakultas, itu ada 30 SKS. Dan mata kuliah program studi, ada 74 SKS. Nah, pada umumnya mata kuliah program studi itu biasanya yang kita praktek di lapangan, ya. Kemudian ada nanti magang, ada magang 1, 2 SKS, magang 2, 2 SKS, ada magang 3, 4 SKS. Kemudian yang terakhir adalah tugas akhir. Tugas akhir itu apa? Adalah skripsi, ya. Itu SKS-nya ada 6 SKS, ya. Kalau kita jumlah itu memang lebih daripada 160, karena ada yang namanya mata kuliah pilihan, tidak harus diambil semuanya, ya. Baik, yang berikutnya adalah profil lulusan, capaian pembelajaran serta hasil tracer tadi para mahasiswa lulusan prodi PKO. Nah, kalian mengambil jurusan PKO seperti dikatakan dekan tadi sangat tepat sekali, ya. Karena kalian mempunyai berbagai macam pilihan. Yang pertama itu bisa menjadi guru olahraga di sekolah. Kalau kalian tidak mau jadi guru olahraga di sekolah, kalian bisa menjadi tenaga pelatih. Ya. Kenapa? Karena kalian punya yang namanya nanti sertifikat kepelatihan. Ya, nanti yang akan diadakan di kampus, ya, berbagai macam cabang olahraga. Kemudian tidak mau jadi guru, tidak mau jadi pelatih, bisa jadi industri olahraga, ya. Apa industri olahraga? Kalian mungkin membuat alat-alat olahraga dan lain sebagainya, dijual ke tempat yang lain, ya. Kemudian yang keempat adalah menjadi peneliti olahraga prestasi, ilmu kepelatihannya, ya. Makanya jurusan kita adalah kepelatihan olahraga, pendidikan kepelatihan olahraga. Jadi ada 4 alternatif yang kalian yang bisa kalian ambil. Kalau kalian di sekolah, di samping menjadi guru olahraga di sekolah, bisa juga nanti kalian di sekolah itu menjadi pelatih ekstrakurikuler yang ada di sekolah, ya. Tidak perlu mendatangkan pelatih dari luar lagi, ya. Karena kalian sudah punya keahlian di bidang itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, capaian pembelajaran, learning outcome, ya. Tadi juga sudah Bapak sampaikan, kalian memiliki sikap dan perilaku yang baik. Calon seorang pendidik, ya, itu sudah sudah pasti yang harus kalian miliki. Nanti di kampus ini kalian akan dididik, diajari, dan berbagai macam karakter yang harus kalian punya. Kemudian memiliki kemampuan keterampilan umum. Keterampilan umum itu apa? Pada umumnya sarjana itu ya mempunyai pengetahuan yang begitu luas, ya. Memiliki pengetahuan yang komprehensif dan terintegratif, ya, di dalam melakukan proses pendidikan di sekolah, ya. Baik itu nanti waktu perkuliahan, kalau kalian melaksanakan PPL di sekolah, dan interaksi di sekolah di mana kalian akan ditempatkan. Memiliki kemampuan keterampilan khusus, ya. Keterampilan khusus apa? Di samping kalian mempunyai ilmu keolahragaan, kalian juga mungkin seperti Bapak katakan tadi, mengikuti pelatihan-pelatihan di cabang olahraga. Apakah menjadi pelatih, apakah menjadi wasit, dan lain sebagainya. Ya. Next. Ya, ini kriteria nilai keberhasilan.
nilai, ya. Di sini kita menggunakan sistem nilainya ini, ya. Ada nilai huruf, ada nilai mutu, dan ada rentang nilai. Kalau kalian mendapatkan di dalam suatu penilaian atau istilahnya kuis di kampus, itu nilainya 80 ke atas. Kalian mendapatkan nilai A atau nilainya 4. Ya. Nah, bagaimana kalau mendapatkan nilai 70 sampai dengan 79? Itu nilainya B atau sama dengan 3. Kemudian kalau nilainya 60 sampai 69, nilai hurufnya ada C, kemudian nilai mutunya ada 2. Ya. Nah, ketiga-tiga ini masih dinyatakan lulus, ya. Kalau 3 ini dinyatakan lulus. Tetapi kalau nilaimu 50 sampai dengan 59, itu nilainya adalah 1 atau D. Itu dinyatakan tidak lulus. Kalian harus mengulang di semester berikutnya. Ya. Mengulang semester berikutnya artinya begini. Kalau kalian tidak lulus di semester 1, nggak bisa diulang di semester 2. Ngulangnya di semester 3 atau di semester 5. Ya, karena mata kuliah yang ada di semester ganjil itu tidak akan ada di semester genap. Mata kuliah di semester genap itu tidak akan ada di semester ganjil, ya. Jadi, kalau tidak lulus di semester 1, ngulangnya nanti di semester 3. Begitu juga kalau tidak lulus di semester 2, ngulangnya adalah di semester 4 dan seterusnya, ya. Ya, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Setelah materi ini selesai, kita adakan tanya jawab, ya, yang perlu kalian sampaikan atau belum dimengerti, karena di sini ada Pak Dekan, kemudian ada saya, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Muthalib MPD selaku dekan. Setelah ini kita akan adakan sesi tanya jawab. Karena posisinya kalian unmute saat ini ya. Jadi untuk yang bertanya, silahkan lambaikan tangan dulu. Setelah namanya disebut, baru bunyikan speakernya. Gitu. Ya. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan lambaikan tangannya. Silakan Tommy yang mau bertanya. Sebutkan asal sekolahnya sebelum berkenalan kepada Bapak Dekan sekaligus. Jaringan katanya tadi, ada dia ngechat. Diulang lagi. Perkenalkan, nama saya Sinta Martinawati, saya lulusan dari SMK Kesehatan Samarinda tahun 2019 tahun 2020. Saya mau bertanya, Bu, di sini saya mau bertanya, setiap SKS itu kita mahasiswanya kah yang menentukan atau dosennya yang menentukan? Bisa Terima kasih. lebih jelas lagi? Pelan-pelan aja. Mau tanya, Bu, itu setiap SKS itu kita mahasiswa yang tentukan atau dosennya yang menentukan? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Yang lain, raise your hand. Kepada Sri Rahayuningsih, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari SMA Negeri 2. Suaranya kok nggak muncul ya? Di sini jelas, di sini jelas. Lanjut, Mbak. Lanjut, ya. Kami mendengar dari sini. 2009. Iya, Pak. Saya ingin bertanya, masih berkaitan dengan SKS tadi, Bu, Pak. Untuk SKS itu sendiri, tadi kita dicapaikan 146 SKS ya? Untuk SKS itu sendiri, Bu, ada biaya tersendiri kah per semesternya atau bagaimana? Baik, itu saja, Ibu. Terima kasih. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Baik, kepada Saudara Junaidi, silakan bertanya. Saudara Junaidi, mikrofonnya jangan lupa diaktifkan. Saudara Junaidi, jadi bertanya. Oke, kita lempar kepada yang lain. Satu lagi, pertanyaan terakhir. Kepada Saudara Muhammad Rapli, dipersilakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Fareji dari SMA Negeri 7 Samarinda. Saya ingin bertanya, Bu, itu kalau pembayaran uang SPP itu, Bu, boleh lah lewat setelah ujian akhir semester, Bu? Itu saja. Ya, Bu, itu saja, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena keterbatasan waktu juga, jadi pertanyaan di sesi ini kita batasi 3 saja. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa ada narahubung ya dari kampus. Untuk sekarang saya persilakan kepada Bapak Dekan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab dari 3 pertanyaan ini. Kebetulan yang kedua ini sama-sama ini persoalannya di SKS, ini pertanyaannya baik sekali. Jadi SKS itu nanti apakah dipilih oleh calon mahasiswa atau nanti dari pihak program studi yang akan menentukan. Sekaligus tadi pertanyaan dari Sri, untuk SKS itu apakah ada biayanya sendiri gitu ya. Untuk SKS per semester itu nanti akan bentuknya paket, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Abdul Muthalib selaku Ketua Program Studi. Jadi untuk di semester 1 itu nanti ada 22 SKS. Jadi nanti itu paket plot. Makanya nanti ketika Anda melakukan pemrograman, itu nanti mengacu kepada jadwal yang sudah dibuat oleh fakultas. Untuk memasukkan jadwal, memprogramkan, maka passwordnya itu adalah MPM, nomor pokok mahasiswa. Nanti akan dibagi kelas, di kelas itu ada MPM-nya, makanya tadi disampaikan nanti harus ada narahubungnya. Ya, nanti akan kita pilih yang tinggalnya di Samarinda sebagai narahubung. Kemudian narahubung itu nanti yang setiap saat bisa datang ke kampus ketika ada yang ditanyakan, sehingga nanti narahubung itu akan memberikan informasi kepada temannya dalam satu kelas itu. Karena kondisinya ini masih kondisi sulit kita bertemu, sehingga memang nanti harus ada narahubung supaya mahasiswa di semester 1 itu nanti semuanya bisa memahami langkah-langkah apa yang harus dilakukan, sehingga nanti bisa jelas untuk proses perkuliahan. Ya, jadi nanti Anda akan diberi MPM, MPM itu nanti menjadi password untuk membuka website yang ada di lembaga tadi. Tadi websitenya sudah ada. Mudah-mudahan tadi sudah dicatat, mudah-mudahan nanti tadi sudah dipoto. Kemudian apakah SKS itu ada biayanya? Ya, inilah hebatnya di IKIP-GRI ini. Jadi ketika Anda sudah membayar kemarin lunas di pembayaran awal ketika di untuk semester 1, maka nanti Anda tidak akan dibebani untuk pembayaran yang lain. Jadi untuk SKS itu sudah include di dalam pembayaran uang kuliah. Termasuk di dalamnya untuk biaya PKKMB, Anda kan tidak sudah diminta lagi. Jadi itu include. Makanya peluang kemudahan ini saya berharap nanti Anda manfaatkan sehingga nanti Anda jangan sampai tidak selesai kuliah itu. Ya, kalau tidak selesai itu saya yakin bukan karena biaya, tetapi kan karena kesungguhan Anda saja yang perlu dipertanyakan. Ya, dari segi biaya memang kalau dibandingkan dengan yang lain cukup cukup ringan. Ya, tidak ada pembayaran SKS, kemudian uang partisipasi hanya sekali dibayar. Kemudian SPP-nya pun juga termasuk terhitung ringan bila dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian tadi pertanyaannya terkait apakah SPP boleh dibayar di luar, di belakang gitu. Ya, kalau SPP dibayar di belakang itu berarti Anda kuliah ngutang gitu ya. Masuk ilmu diutang gitu. Ya, sebaiknya memang Anda selesaikan dulu Anda pembayaran di awal, karena syarat untuk memprogramkan mata kuliah itu harus ada slip dari BRI tadi. Jadi Anda memprogramkan, kemudian harus ada membayar dulu. Jadi jangan diutang, jadi Anda bayar dulu, setelah Anda bayar, kemudian Anda kuliah. Sehingga ilmu yang Anda dapat itu adalah berkah gitu ya. Ya, jadi jangan diutang. Apakah boleh dibayar di akhir? Ya, sebaiknya membayarnya ada di depan. Karena kalau nanti Anda tidak membayar di depan, berarti Anda tidak bisa melakukan pemrograman mata kuliah.
Kalau Anda tidak memprogramkan mata kuliah, disiakan berarti Anda tidak dianggap sebagai mahasiswa untuk semester itu. Ya, karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Haji Talib bahwa Anda memprogramkan itu membuat rumah. Ya, Anda membuat rumah dulu, setelah Anda membuat rumah, kemudian nanti akan diisi nilai di KHS. Ya, nilai ini tidak akan bisa masuk ketika Anda tidak melakukan pemrograman. Dan pemrograman ini tidak hanya di fakultas, itu nanti akan kita laporkan kepada L2 Dikti, ya, ada di wilayah Banjarmasin. Ya, saya rasa ini cukup jelas. Terima kasih pertanyaannya. Untuk UAS itu juga tidak ada pembayaran. UAS itu nanti include di registrasi. Jadi nanti di awal itu ada registrasi itu dibayar setahun sekali. Di dalamnya itu nanti termasuk pembayaran untuk uang SPP. Ya, jadi sekali lagi paketnya cukup paket murah. Anda kuliah di sini, saya berharap sekali lagi ini dimanfaatkan betul-betul, dan biasanya di perjalanan itu ada beberapa beasiswa yang ditawarkan. Ya, Anda kalau punya KIP, punya PIP, itu lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa untuk era sekarang. Jadi mahasiswa yang ada di daerah, yang ada peluang untuk membuat KIP, PIP, silakan Anda buat itu. Karena itu nanti bisa Anda gunakan untuk paket atau untuk tiket nanti ketika Anda akan mendapatkan beasiswa. Jadi saya tegaskan lagi, sekali lagi sambil saya menyimpulkan. Yang pertama, nanti Anda yakin terima MPM, nomor pokok mahasiswa. Ya, dan ini sudah dibagi kelasnya. Nanti mudah-mudahan dari penghubung itu nanti bisa menyampaikan, kita akan bagi ketiga kelas dari jumlah calon mahasiswa yang ada. Kemudian nanti masing-masing kelas itu ada narahubungnya, sehingga narahubung itu nanti yang akan menjembatani ketika nanti ada persoalan, ketika nanti ada hal yang perlu ditanyakan. Ketika MPM sudah dipegang, maka Anda cari jadwal. Jadwalnya nanti juga akan dikirim. Ya, jadwal mata kuliah untuk semester ganjil, semester 1. Setelah ada jadwalnya, Anda punya MPM, maka Anda membuka website IKIP tadi. Setelah nanti Anda buka, kemudian Anda membuat pemrograman. Setelah nanti Anda membuat pemrograman, kemudian di sana sudah di-oke dari admin di fakultas, maka Anda bisa ngeprint. Setelah di-print, kemudian muncul KRS-nya, di sana ada tidak tanda tangan. Karena kondisinya ini ada kondisi tidak normal, maka nanti yang penting Anda ngeprint KRS-nya. Tidak perlu datang ke kampus untuk cari tanda tangan. Nanti disimpan saja, kalau nanti pada semester berikutnya kita bisa tatap muka, maka KRS-nya itu nanti akan dimintakan tanda tangan. Karena ketika nanti Anda ujian semester, maka Anda harus menunjukkan KRS. Kalau Anda tidak menunjukkan KRS, dianggap Anda tidak memprogramkan, maka tidak boleh untuk ikut ujian. Ya, jadi ini hal yang paling pokok yang ingin kami sampaikan dari fakultas, sehingga nanti setelah ini kita hari Senin sudah mulai kuliah, berarti nanti jadwal akan dikirim, kemudian Anda nanti siap kuliah dengan online, kita akan kuliah nanti di sore hari, karena PKO itu kuliahnya adalah di jam 2.45 atau jam 3 sampai berakhir di jam 6. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi acuan, juga memperjelas bagaimana langkah setelah nanti selesai PKKMB. Terima kasih, Bu Mila. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan. Mengingat kondisi kita di masa pandemi ini, saya mengingatkan sedikit, kondisi kita sekarang semua via online. Kalian bukan lagi seorang siswa, tetapi mahasiswa. Budayakan literasi membaca. Karena apa? Semua pedoman-pedoman menyangkut siakat, pengisian KRS, itu kita kirim. Cara kirim via media. Dibaca dulu, dipahami. Ketika tidak paham, baru hubungi narasumber. Kondisi pandemi ini bukan waktu yang baru ya, dari akhir Februari sampai sekarang sudah September, bukan waktunya lagi para mahasiswa khususnya itu terkaget-kaget dan mengeluh dan keadaan. Silakan cari peluang bagaimana
melakukan hal-hal yang sulit menjadi biasa, seperti pembelajaran kita nanti di saat pandemi, ya. Saya harapkan dari adik-adik dari sekarang mulai beradaptasi untuk perkuliahan baru kita. Itu saja dari kami. Terima kasih kepada dua moderator kita, yaitu Bapak Dekan dan Kaprodi di Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah dan ucap dari pertemuan kali ini. Saya akhiri. Sebelumnya saya sampaikan selamat pada mahasiswa baru, selamat bergabung di IKIP PGRI Kalimantan Timur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.